Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada ayat yang ke-60 pada kajian yang telah lalu. Dari surat Yunus kita akan melanjutkan beberapa ayat sampai yang ke-80 insyaallah. Kita taksin terlebih dahulu dari ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه
السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca, kalau yang ngerti atau sedikit memahami artinya, ada kalimat-kalimat yang berupa pertanyaan sehingga nadanya bisa kita bentuk seperti sebuah pertanyaan itu, tapi harus sedikit memahami. Contoh di sini, indakum min sultanin bihadza, itu sebuah pertanyaan. Jadi boleh kita menggunakan nada yang mengandung pertanyaan. Jamaah rahimakumullah, kita akan coba memahami isinya agar supaya kita lebih mengetahui apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kita semuanya, karena kita memang belum memahami bahasa Arab secara sempurna, sehingga butuh sedikit penjelasan-penjelasan dari para ulama salafus salih utamanya. Karena untuk memahami Al-Quran tidaklah bisa kecuali kita merujuk kepada pemahaman para ulama. Kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman ulama, maka akan sangat banyak salahnya daripada benarnya. Itu. Pada kajian yang lalu Allah sudah menunjukkan kepada kita beberapa ayat-ayatnya terkait penegasan Allah kepada kita semuanya bahwa Al-Quranul Karim itu sebagai pelajaran kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian. Bahwasanya Al-Quranul Karim ini adalah pelajaran bagi seluruh manusia, bagi siapa yang mau mempelajarinya. Yang namanya mau'izah, yang namanya pelajaran,
itu bisa dipahami kalau mau belajar, ya kalau mau membaca, itu seperti itu. Ya seperti yang kita pernah sekolah, yang namanya buku pelajaran tidak mungkin bisa kita pahami tanpa membaca. Gimana betul? Itu seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa tilawah juga penting, tapi tadabbur lebih penting lagi. Memahami, memikirkan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kita semuanya. Sebenarnya apa yang diperintah oleh Allah, hikmah apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita semuanya. Lalu Allah juga menyampaikan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, obat terhadap apa-apa yang ada di dalam dada, sudur itu dada. Apa-apa yang ada di dalam dada kita. Ya terkadang sampai sekarang juga belum ada penjelasan terkait tempat di mana hati itu bisa menyaring segala sesuatu. Kenapa kalau orang misalnya dengki, orang jahat itu yang dihubungkan adalah hatinya yang jahat, bukan otaknya. Oke? Gimana betul? Iya, tapi tempatnya sampai sekarang belum ada ilmuwan yang mengetahui di mana di hati itu letaknya, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi kita faham, ya, kalau kita sedang sakit hati, ya, itu yang kita merasakan sesak adalah di dalam dada kita. Gila betul? Itu ketika kita nangis, kita gembira, semua yang bergejolak adalah di dalam dada. Takkan tetapi sampai hari ini para ulama belum mengetahui janjane nengendi, pusatnya itu seperti apa. Kalau otak ulama para ilmuwan sudah mengetahui otak itu ada di kepala, ya. Itu kalau kebanyakan mikir jadinya mumet apa maning kan mikirnya sing apa-apa karo biru-biru nggih. Itu lebih mumet lagi. Itu otak itu hanya sebatas mengolah informasi, menampung informasi, sementara yang menentukan nilainya adalah dada kita. Itu. Makanya Allah menyampaikan wasyifa'un lima fis sudur sebagai obat dari apa-apa yang ada dalam dada, bukan obat otak, bukan. Akan tapi obatnya hati. Makanya ketika hati kita sering disirami dengan Al-Quran, itu insya Allah akan menjadi obat segala macam penyakit. Karena sumber segala macam penyakit itu ada di dalam hati. Kenapa orang itu bisa stroke, darah tinggi? Itu karena kadang itu dari dalam hatinya. Awal mulanya semuanya seperti itu. Sehingga penting untuk kita senantiasa menyirami, mengobati hati kita dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita memahami hakikat segala sesuatu yang dijelaskan oleh Allah, hati kita akan bisa menerima apapun yang terjadi kepada diri kita dengan legowo, dengan hati yang pasrah, hati yang tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham bahwa itu semuanya adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Akan tapi ketika hati yang tidak seperti itu, ketika dia mendapatkan musibah ataupun apa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan merasa jauh, ya, atau merasa sedih yang berlebihan, marah yang berlebihan dan sebagainya. Gitu. Di samping sebagai mau'idhah dan obat, Al-Quran juga sebagai hudan, sebagai petunjuk, rambu-rambu. Ketika kita mau berjalan, kalau tidak ada rambu-rambunya, pasti banyak tersesat.
Itu. Warahmah sekaligus juga rahmat sebagai kasih sayang dari Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi itu semuanya sudah barang tentu bagi orang-orang yang beriman, yang percaya. Seruannya kepada seluruh manusia, akan tetapi konteksnya berarti tidak semua manusia beriman. Itu. Al-Quran bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi syifa, bisa menjadi hudan, bisa menjadi rahmah. Itu bagi orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya, ya tidak akan. Ya bagaimana mau percaya? Bagaimana mau menjadi petunjuk kalau dia tidak percaya bahwa itu sebuah petunjuk? Itu. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya. Yang ayat yang ke-60 kemarin. Wa madanna alladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba yaumal qiyamah. Apa yang disangka oleh orang-orang yang mengada-adakan segala sesuatu sewaktu di dunia. Ya, pada ayat sebelumnya Allah menjadikan bahwasanya orang-orang kafir mereka menjadikan sesuatu yang haram dan halal sesuai dengan persangkaan mereka. Dahulu orang-orang Arab Quraisy itu mereka ada mengharamkan beberapa binatang. Sampai hari ini juga ada. Ya, orang atau manusia mengharamkan misalkan sapi. Sapi haram untuk disembelih. Ada nambatan? Iya ada, banyak. Itu sementara Allah menghalalkan sapi, Allah mengharamkan babi, akan tapi orang manusia banyak yang menghalalkan. Itu seperti itu, ya. Padahal yang menurunkan, yang memberikan, yang menciptakan sapi siapa? Yang menciptakan babi siapa? Ya Allah tabaraka wa taala. Manusia tidak punya hak untuk menjadikan itu haram atau halal. Tidak punya hak. Yang punya hak untuk menjadikan segala sesuatu itu haram hukumnya atau halal hukumnya adalah Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah memberikan pertanyaan di sini, memberikan sebuah perenungan kepada orang-orang yang mengada-adakan tersebut. Bagaimana persangkaan mereka nanti pada hari kiamat? Ya, orang-orang yang mendustakan Allah pada hari kiamat. Akan tetapi walaupun manusia berbuat zalim, pada akhir ayat Allah berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia yang sangat banyak kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sangat banyak karunia-Nya Allah. Misalnya, walaupun Allah itu diduakan, itu Allah tidak serta-merta mengazab orang-orang yang berlaku syirik pada Allah. Itu maksudnya. Walaupun kita banyak berdosa kepada Allah, Allah tidak serta-merta mengazab kita. Tetap diberi peringatan oleh Allah sedikit demi sedikit. Itu diberi cobaan dengan sakit, dengan segala macam musibah. Itu ujian bagi peringatan dari Allah tabaraka wa taala agar kita mau kembali kepada jalan yang Kalau setiap dosa langsung dihukum oleh Allah, kita tidak akan selamat. Semuanya manusia tidak akan selamat. Makanya Allah mempunyai hikmah, mempunyai karunia yang sangat banyak kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Artinya tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Itu. Lalu kita lanjutkan.
Dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin." Dan tidaklah kamu berada dalam setiap keadaan, ya setiap saat, setiap detik. "Wa ma tatlu minhu min Qur'anin." Dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an. "Wala ta'maluna min amalin." Tidaklah kamu beramal dengan sebuah amal. "Illa kunna 'alaikum syuhudan." Ya, kecuali kami atas kalian itu sebagai saksi dalam segala macam keadaan, ya. Fi sya'nin artinya dalam setiap saat panjenengan menghirup udara, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Allah menjadi saksi. Ketika kalian membaca Al-Qur'an, ketika kalian mengerjakan perbuatan, baik perbuatan yang baik ataupun yang buruk, wala ta'maluna min ngamalin. Itu. Ketika kita semuanya mengerjakan sebuah perbuatan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, in illa kunna alaikum syuhudan ittufiduna fi. Kami ini menjadi saksi ketika kalian mengerjakan hal tersebut. Itu maksudnya. Jadi seorang muslim jangan pernah mengatakan kalau berbuat segala sesuatu tidak ada yang tahu, itu berarti dia tidak memahami, ya. Langkah sing weruh iki, itu berarti tidak percaya bahwasanya Allah melihat. Gimana betul? Kalau beriman kepada Allah, dimanapun kita berada, Allah itu menjadi saksi. Allah melihat tingkah laku kita. Allah melihat bagaimana kita sholat, bagaimana kita ketika di luar sholat, ketika di kantor, ketika di kebun. Allah melihat itu semuanya. Itu maksud daripada ayat yang mulia ini. Wa ma ya'zubu ngarabbika mim misqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang luput dari Tuhanmu, ya, walaupun itu seberat zarrah, ya, bizarrah, atau atom atau yang lebih kecil daripada itu, ya. Atom itu dahulu sebelum ilmu pengetahuan berkembang dianggap sebagai benda atau satuan benda yang paling kecil. Ternyata masih ada lagi di yang lebih kecil daripada atom. Atom juga terdiri dari benda-benda yang lebih kecil. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Itu kalau orang apa namanya, ilmu pengetahuan sekarang. Dari unsur-unsur tersebut masih ada yang lebih kecil lagi yang tidak bisa disebutkan. Itu. Makanya Allah berfirman min mithqali dzarrah, ya. Kalau kita menerjemahkannya, ya yang paling kecil yang bisa kita sebutkan. Kalau kita dahulu sebesar biji sawi, tapi masih gede kelihatan. Biji sawi masih gede kelihatan, ya. Kalau sudah kita berbicara namanya virus kan makhluk hidup, nggih. Virus, kalau kita flu, batuk, itu kena virus. Virusnya segede pira. Biji sawi, kalau biji sawi gede pun ya gede biji sawi. Virus itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kalau debu yang berterbangan mungkin masih bisa kita lihat, tapi virus tidak bisa kita lihat. Dan itu virus tersebut juga bukan benda yang paling di dalam virus masih ada yang lebih kecil lagi. Virus itu terdiri dari sel-sel lebih kecil lagi. Sel juga belum tentu, belum yang paling kecil. Di dalam sel itu terdapat benda yang lebih kecil lagi. Itulah, ya, kenapa Allah menjelaskan ini semuanya. Kenapa Allah menciptakan ini semua, agar kita faham bahwa Allah itu maha segalanya. Ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Ya, tidak ada yang luput dari pandangan Allah, baik di langit maupun di bumi atau di langit. Wala asghara min dzalik wala akbara. Ya, tidak yang lebih kecil daripada dzarrah tadi atau yang lebih besar.
Ini artinya Allah mengindikasikan bahwasanya ukuran kecil ini sampai sekarang benda yang paling kecil belum diketahui. Karena yang diketemukan oleh manusia ternyata terdiri dari benda-benda yang kecil lagi, lebih kecil lagi. Saya sebutkan tadi, tubuh manusia contoh. Kita melondok seperti ini terdiri dari bermiliar-miliar sel. Sel yang tergabung menjadi satu sehingga membentuk tubuh kita. Di dalam sel tersebut itu masih ada yang lebih kecil. Sel itu juga ada bagian-bagiannya. Itu seperti itu contohnya. Jelimet anggar kita mempelajari seperti itu. Ya makanya Allah membuat kalimat yang bisa dimengerti oleh kita. Ya, wala asghara min dzalik. Ya, apa yang lebih kecil daripada terroh atau yang lebih besar, semuanya Allah mengetahui. Maksudnya seperti itu. Jangankan misalkan panjenengan nyolong ayam, ya nyolong ayam kan keton nggih, menungsa juga teyang apa maning si Gusti Allah nggih. Itu seperti itu. Ya. Jangankan yang besar, yang kecil saja Allah mengetahui. Apa yang ada dalam dada kita Allah mengetahui. Semuanya tertulis fi kitabim mubin. Apa itu kitabim mubin? Lauh mahfuz. Tertulis di dalam kitab. Bagaimana Allah menulisnya? Apakah seperti penulisan panjenengan? Tulis itu sejauh niko. Ya kalau kita berbicara bagaimana dalam kitab yang mubin ini, lauh mahfuz ini, bagaimana Allah menuliskan itu semuanya di dalam kitab yang mulia. Itu ya, panjenengan bayangkan saja yang namanya komputer ini, itu kan sebuah kitab juga, semuanya tertulis di sini. Apa tulisannya? Kalau bisa metu di situ. Kenapa bisa keluar dari situ? Itu semuanya tertulis, ada bahasanya yang tertulis, disimpan di dalam laptop atau di dalam HP. Manusia saja bisa seperti itu, apa maning sing gawe menungsa, itu maksudnya. Itu manusia bisa sedemikian rupa menampilkan teknologi. Makanya kalau Allah berbicara fi kitabim mubin, jangan panjenengan terbayangnya kitab seperti buku, ya. Sekarang yang namanya kitab ini sudah tertulisnya sudah ada di laptop, ada di hard disk, ada di flash disk, bahkan bisa kita simpan nang awang-awang. Itu. Lalu Allah melanjutkan, ala ketahuilah inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Nanti kita jelaskan. Wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan juga tidak sedih. Eta. Kadang kita salah mengartikan. Kalau ada wong tayang mabur kayak wali, nggih. Ana wong tayang dalam kukune kayak malingi mayung idul, kuwi jenenge wali. Kuwi wali dukun. Paham nggih? Itu bukan wali, itu dukun kalau ada orang seperti itu. Yang namanya wali Allah sudah ada patokannya dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Seorang wali Allah itu patokannya iman dan takwa. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikatakan ini begini, ada seorang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang dibacok tidak mempan dan sebagainya. Imam Syafi'i tidak tertipu. Lihat dulu solatnya seperti apa. Lihat solatnya seperti apa. Kalau solatnya benar, baru bisa kita nilai yang lain. Itu seperti itu. Ketika kita melihat kalau ada wali yang disebut wali, kadang kita aneh, wong gemblung darani tuh bila itu orang tidak berpakaian diarani wali tuh bila itu. Ini salah kaprah. Terus siapa yang mengangkat dia jadi wali? Siapa? Itu. Ya, saya tidak mengecilkan, ya, akan tetapi memang
Kita salah kaprah dalam hal-hal seperti ini. Karena kita melihatnya instan. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum adalah wali Allah karena mereka benar-benar orang yang beriman dan bertakwa. Akan tapi tidak pernah disebut ada wali Abu Bakar. Betul-betul nggih? Wali Umar gitu. Anaknya wali siapa itu? Terus siapa yang memberi predikat wali itu siapa? Itu. Dan patokannya yang jadi patokan adalah terkait hal-hal seperti itu yang justru menjurus kepada kesyirikan. Ya, sekali lagi yang namanya wali Allah itu mereka dijamin oleh Allah tidak akan merasa takut dan tidak bersedih hati. Panjenengan bisa terangkat menjadi wali asal panjenengan adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah sudah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berarti orang yang paling bertakwa di antara kita itulah yang disebut dengan wali Allah. Itu. Kebanyakan orang-orang salah kaprah, ya. Wali syaitan dikatakan wali Allah. Makanya ketika kita melihat segala sesuatu kita landaskan penglihatan atau pemahaman kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ada orang bisa ini bisa itu, lihat sholatnya seperti apa. Pertama yang harus dilihat sholatnya, apakah gerakannya sudah sesuai sunnah, bacaannya sudah sesuai sunnah Rasulullah atau belum. Itu. Kalau sudah, lihat pemahaman Al-Qur'annya seperti apa. Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum atau tidak. Kalau itu semuanya masih sangat jauh, boro-boro bisa disebut wali Allah, yang ada wali syaitan. Bagi orang-orang yang benar-benar menyandang sebagai predikat wali Allah, Allah melanjutkan lahumul busyra. Bagi mereka ada busra. Apa itu busra? Kabar gembira. Kabar gembira. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia maupun akhirat. Itu. Di kehidupan dunia orang-orang yang menyandang predikat wali Allah tidak pernah merasa takut dan tidak bersedih hati terhadap segala sesuatu yang terjadi. Apa yang dia dapat dia syukuri, apa yang tidak dapat dia nerima. Itu. Baik di dunia maupun di akhirat mereka sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebagai ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah melanjutkan la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi ketentuan Allah. Untuk kalimat Allah. Artinya di sini kalimat Allah adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka mereka mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dunia dia dipandang oleh masyarakat atau secara umum, ya, sebagai orang yang bermanfaat bagi kebanyakan manusia. Itu. Di akhirat lebih-lebih lagi. Itu namanya wali Allah. Akan tetapi sekali lagi, ya, kita harus berhati-hati memberikan predikat wali Allah. Karena tidak pernah Rasulullah pun, para sahabat yang jumlahnya ribuan, tidak ada yang diberi gelar wali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sekarang ini orang-orang sekarang kepenak banget, semending-mending jere atau wali atau keturunan. Ya, itu. Ya, kita harus berhati-hati. Dzalika huwal fauzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan atau kemenangan yang besar. Kita lanjutkan. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah menjadikan kamu bersedih perkataan mereka. Ya. Kita kaum muslimin
ketika kita dihina oleh orang-orang yang tidak memahami agama, tidak usah bersedih hati. Kalimat ini adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika berdakwah, di awal berdakwah dikatakan orang gila, dikatakan tukang ramal, dikatakan tukang dukun dan sebagainya. Ya, panjenengan taya turung ya. Belum ya apa, paling-paling ya dikata-katanya perkataan yang masih sangat ringan. Ya. Makanya tidak usah bersedih, kata Allah. Rasulullah diperintah seperti itu. Ya apa maning apalagi kita. Ujian yang kita hadapi belum seberapa. Makanya ketika kita mendapatkan ujian, hinaan, cercaan dari orang-orang yang tidak memahami agama, biarkan saja, anggap saja angin lalu. Itu biarkan. Itu. Ingat innal izzata lillahi jami'an, sesungguhnya kekuatan, keperkasaan, kekuasaan bagi Allah semuanya. Kepunyaan Allah, kekuatan dan sebagainya. Huwas sami'ul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, Allah tidak akan membiarkan kita dihina. Ya, asal kita sabar, ya menghadapi segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ya. Lalu Allah menegaskan, ala ingatlah inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Dan tidaklah mereka mengikuti orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Ya, mereka sebenarnya tidak mengikuti sesuatu yang mereka yakin. Ya, orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, mereka tidak yakin dengan sesembahan mereka. Kalau ditanyakan secara hati nurani, ya contoh yang paling mudah. Orang-orang yang memberi sesajen tidak yakinnya ini sajen ini nggak sapa, jajal takoni, nggak sapa janjian nih. Itu mereka tidak yakin. Ya, ini contoh yang mudah. Mereka tidak yakin untuk siapa. Kenapa? Iyattabi'una illa dzann, karena mereka mengikuti perkiraan, persangkaan, jere kaki nini. Itu seperti itu. Mereka tidak yakin beribadah kepada siapa. Makanya kadang-kadang stres dewek. Ya. Mereka menyembah patung, menyembah berhala. Ya, jadi secara logika mereka tahu wong patung kok di sembah gawe dewek, tuku dewek, madang ya ora teyeng, nginum ya ora teyeng ngomong kok dijaluki nomor dijaluki pertolongan. Ya ini makanya Allah menyampaikan seperti itu, wa may yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu tidak lain hanya yakhrusun, itu mengada-adakan segala sesuatunya, diada-adakan, dipantes-pantesna. Makanya kita sebagai generasinya jangan pernah membuat segala sesuatu terkait dengan syariat ini, ya, yang tidak ada contohnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah dari Rasulullah. Karena kalau kita sudah membuat-buat, nanti generasi berikutnya pasti akan niru. Yang pada baik, angger beda ditambah-tambahi. Nah, itu penting. Karena ini semuanya akan dimintai oleh Allah tanggung jawabnya. Lalu Allah menegaskan kembali, walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah yang sudah menjadikan bagi kalian lail, malam, litaskunu fihi, supaya kamu nyaman di dalamnya, bisa beristirahat maksudnya, ya. Wan nahara mubsira, dan siang terang
penderang. Ya coba kalau dunia kayak wengi bae atau awan bae, ya angel gitu. Itu makanya Allah menjadikan malam dan siang. Itu dalam banyak ayat juga disebutkan oleh Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang mendengar. Jadi ya kabeh mendengar nggih, tapi kadang mendengarnya apa? Mendengar tapi tidak nyantel apa ya? Iya, mlebu kuping kanan, keluar kuping kere wong kayak gue ngomongnya lah. Kayak semua orang mendengar. Akan tetapi apakah bisa mendengar itu masuk ke dalam otak lalu masuk ke dalam hati membenarkan, ini yang susah. Itu karena telinga kita mendengar punya seluruh indera, alat-alat untuk menangkap segala macam suara masuk ke dalam telinga kita, lalu dari telinga kita disampaikan ke otak kita, naik maring dhuwur. Lalu turun lagi ke dada kita. Nah, di dada kita yang menentukan apakah mau menerima atau tidak. Itu seperti itu, prosesnya seperti itu. Panjang sebulan nih. Lanjutkan dikit lagi. Qalu takhadallahu waladan subhana. Mereka berkata Allah mempunyai walad. Allah mempunyai apa? Anak. Subhana, maha suci Allah. Ya. Kalau Allah punya anak berarti Allah punya istri. Berarti kudu nikah, kudu ana pangulune. Ya angel maning mbok. Itu orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa bin Masih adalah anak Allah. Itu ya susah. Subhanallah, makanya Allah menandaskan Allah itu ahad, ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kul huwal ghaniyyu, katakanlah ya dia itu Allah ghani, dia Allah maha kaya. Engkau ngapa tuh anak? Buat apa? Ya, bagi lagu mafis samawati ma mafil. Bagi Allah semuanya milik Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kurangan gawean gendatak tuwe anak. Itu. Ini semuanya persangkaan manusia yang mengatakan bahwasanya ada bapak Allah, ada biung Allah, ada anak Allah. Itu semuanya berkumpul menjadi satu. Ya silakan saja. Itu semuanya berdasarkan praduga, prasangka. Ya kalau dipikir-pikir bagaimana? Ya. Hanya karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Dajjal nanti bisa menghidupkan orang mati. Itu. Hanya karena bisa menyembuhkan penyakit kusta atau yang tuli dari lahir. Mereka menyatakan, oh kayak sakti mandraguna, berarti kayak anaknya Gusti Allah. Padahal tidak seperti itu. Itu semuanya ada atas izin Allah. In indakum min sultanin bihada, apakah di sisi kalian ada sultan, ada bukti bahwasanya Allah mempunyai anak? Maksudnya, kalau memang benar, mana buktinya? Jangan asal ngomong cara bahasa Jakarta, asal jeplak. Bahasa kasarnya seperti itu. Wong Allah kok punya anak. Itu. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengatakan kepada Allah apa-apa yang engkau tidak ketahui? Kenapa kalian mengatakan bahwasanya Allah punya anak? Dari mana? Dari mana? Datangkan sultan dengan apa yang kau katakan, atau kamu mengatakan kepada Allah apa-apa yang engkau tidak ketahui. Qul, kita lanjutkan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun.
diancam oleh Allah. Sungguh orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau kepada Allah, sungguh mereka tidak akan beruntung fid dunya wal akhirah. Tidak akan beruntung orang yang mengada-adakan segala sesuatu, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama agama, mengada-adakan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, masuk dalam kelompok ini. Mendustakan Allah, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Itu semuanya kata Allah mata'un fid dunya, semuanya adalah kesenangan di dunia saja. Berapa lama antum kita semuanya berada di dunia? Berapa lama? Kemudian ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah mereka semuanya dikembalikan. Tsumma nudhikuhumul adzab asyadid, kemudian kami rasakan, timpakan kepada mereka azab yang syadid, yang keras, bima kanu yakfurun, disebabkan mereka kafir. Ini jemaah rahimakumullah. Ayat-ayat yang mulia ini sebenarnya sangat-sangat jelas bagi kita semuanya orang-orang yang beriman, bahwasanya kehidupan kita, kehidupan manusia secara umum sudah dijabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang mau selamat, pilih jalan yang benar. Siapa yang tidak memilih jalan yang benar pasti akan mendapatkan azab Allah. Ini semuanya jelas seperti jelasnya siang. Agama Islam itu seperti itu. Ya, siangnya, malamnya bagaikan siang hari kata Rasulullah. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga sudah dijelaskan. Segala sesuatu amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya, ya, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Garim metut nabai aja gelet-gelet sing langkah tuntun nane, itu gampang sebenarnya. Semuanya sudah jelas dari A sampai Z. Segala macam amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga sudah ada tuntunannya. Segala amalan yang harus dijauhi oleh kita agar terhindar dari neraka sudah ada penjelasannya dari A sampai Z. Kita tinggal mengikutinya saja. Jangan pernah kita mengada-adakan atau mengikut-ikut segala sesuatu amalan yang tidak berdasar. Ini semuanya kita semuanya akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, sampai ayat yang ke-80. Okay. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa naqallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.